Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya di Jumat terakhir di 2022 ini sedikit merenungi tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini cukup spesial. Biasanya hadis ketika disampaikan oleh Rasulullah itu inisiasi dari Nabi secara pribadi. Tapi hadis yang satu ini justru merupakan nasihat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini menarik jemaah sekalian untuk kita jadi perenungan bersama. Kita tahu malaikat Jibril ini datang menemui Nabi menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran yang 30 juz itu. Kita semua sadar Quran itu semuanya nasihat. Quran itu hidayah. Quran itu tibyan. Quran itu furqan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Tapi ini menarik. Seharusnya tidak ada Pak nasihat yang lebih indah daripada Quran itu sendiri. Tapi secara khusus Nabi menyampaikan kepada Rasul, dan beliau mengatakan, Ja'ani Jibril wa ausani. Datang kepadaku Jibril baru saja ini dan memberikan wasiat kepadaku seperti ini. Ini berarti Pak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini masalah serius yang perlu kita perhatikan bersama. Jibril, semua nabi yang Allah turunkan wahyu, dengannya kemudian muncul kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan terakhir adalah Al-Quran, dan disampaikan semua kepada umat. Dan rahasia kalau kita ingin jamaah sekalian memahami Al-Quran secara utuh, perhatikan nasihat Jibril ini. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah engkau sekehendakmu. Hiduplah engkau sekehendakmu. Tapi kau harus sadar, fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau nanti ujung-ujungnya akan mati. Jamaah sekalian, ini Pak, ma'asyiral muslimin, nasihat dari Jibril supaya kita punya orientasi akhirat. Hidup di dunia ini sementara. Semua kita ini dibatasi oleh waktu. Ada yang namanya, Allah mengangkat dalam Al-Quran namanya ajal Pak. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat, kumpulan manusia, semua kita ini ada batasan waktunya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, itu tidak bisa Pak diperlambat, tidak bisa pula dipercepat. Jadi malaikat maut nanti ketika akan mencabut nyawa kita menunggu perintah dari Allah. Dan kematian ini rahasia Allah.
Jadi malaikat maut tidak tahu kapan akan memanggil kita, akan mencabut nyawa kita, nunggu perintah dari Allah. Nah, diingatkan oleh Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Silakan kau hidup sekehendakmu. Ujung-ujungnya kau nanti akan mati. Ini supaya sadar, Pak. Rugi kalau kita hanya berpikir di dunia ini hanya dunia saja. Orang yang cerdas itu berpikir, apa sanggup saya ketika saya diberi kesempatan hidup oleh Allah menjemput kematian ini. Itulah manusia yang cerdas. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Nabi menyampaikan, al-kayyisu, orang kayyis itu orang yang sebagai karakter orang beriman itu adalah orang yang kayyis. Wal kayyisu man dana nafsah. Itulah orang yang pandai mengevaluasi diri akan perjalanan kehidupannya ini. Apakah hari ini lebih baik ya daripada hari kemarin? Apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Dan subhanallah jemaah sekalian, kita sekarang berada di Jumat terakhir. Sebenarnya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pergantian tahun ini seharusnya kita muncul rasa takut, Pak. Bertambahnya waktu ini, mohon maaf, ini sebenarnya kita, Pak, mendekati ajal. Semua kita berangkat dari satu titik. Titik ini namanya titik kelahiran kita, dan akan berjalan menuju titik terakhir. Inilah titik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan ya Mas. Sekali mendekati apa ma'asyal muslimin? Mendekati ajal. Sebenarnya kalau kita sadar berjalannya waktu ini, sebenarnya jatah hidup kita semakin berkurang ma'asyal muslimin. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, dana nafsah, itulah orang yang terbiasa mengevaluasi dirinya. Wa amila, dan kalau harus dia beramal, lima ba'dal maut. Amal yang dia kerjakan yakin betul bahwa amal yang dia lakukan itu, inilah sanggup saya menuju akhirat nanti jemaah sekalian setelah kematian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ish ma syi'ta. Alhamdulillah jenengan masih ditakdir Pak oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup sampai detik ini. Berarti Allah masih percaya kepada kita, Pak, untuk sampai menjadi khalifahnya, wakil Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan dunia ini. Pertanyaannya ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan, Pak, hidup ini mendekati yang namanya kematian. Begitu mentok pada titik terakhir ini, itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, wa idza mata ibnu Adam, kalau sudah anak manusia itu meninggal dunia, wafat, mati, inqata amalu. Terputus sudah, Pak, amal-amalnya itu. Kalau sudah mati tidak bisa Jumatan seperti ini. Kalau sudah mati, Pak, tidak bisa salat berjamaah seperti ini. Kalau sudah mati tidak bisa tahajud lagi. Kalau sudah meninggal dunia, manusia itu tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Peluang-peluang kebaikan itu selesai sudah. Inqata amalu. Nah saudara, ini nasihat Jibril kepada Rasulullah harus menjadi perhatian buat kita. Ish ma syi'ta. Silakan hidup sekehendakmu ya Muhammad. Ujung-ujungnya engkau nanti akan mati. Mudah-mudahan Pak semua kita husnul khatimah insyaallah jamaah sekalian, dan ini yang kita harapkan. Dan manusia yang cerdas itu Pak, hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa kata Jibril? Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta. Silakan kau cintai apa yang ada di dunia ini sekehendakmu. Ujung-ujungnya apa yang kau cintai itu fa innaka mufariquh. Engkau nanti akan berpisah dengan apa yang kau cintai itu. Mohon maaf, tidak usah kita bicara kematian, Pak.
Sampean cinta dengan pekerjaan sampean di Pelindo ini, ma'asyal muslimin, dibatasi pula oleh waktu, Pak. Masuk 58, selesai kita, Pak, pensiun, Pak. Ya, itu manusia. Kalau berbicara masalah pekerjaan, kalau bicara nyawa aja, Mas sekalian, kita punya rumah dan kita mencintai rumah kita. Begitu tiba pada ajalnya, mufariquh, kita tinggalkan, jemaah sekalian. Jenengan kita semua cinta istri dan kita wajib mencintai istri. Kita semua cinta pada orang tua kita. Ujung-ujungnya emang orang tua kita mendahului kita atau kita mendahului orang tua kita. Mufariquh. Harta yang kita miliki di sekian banyak rekening itu, nomor rekening itu, Allahu Akbar, dari sekian banyak bank yang ada, fata morgana, ma'asyal muslimin. Begitu tiba ajal, tidak akan bisa dibawa ke akhirat, ma'asyal muslimin. Mufariquh. Nah, orang yang cerdas, ma'asyal muslimin, apa yang ia cintai itu, jamaah sekalian, akan saya bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira Pak, kita semua cinta istri kita. Kita cinta dengan anak-anak kita. Kira-kira nanti di akhirat kita jumpa tidak, Pak, dengan istri dan anak-anak kita ini? Disitulah para ulama menulis, Pak, tema namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, marah dan bencinya pun juga karena Allah. Harta yang kita miliki ini, ma'asyal muslimin, yang dengannya kadang-kadang di antara kita tidak tegur sapa, kakak adik sampai berantem bunuh-bunuhan, sampai ke pengadilan segala macam karena berebut warisan. Kira-kira setelah kita dapat warisan itu, bisa nggak kita bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sangu kita yang kita banggakan, ma'asyal muslimin? Silakan, Pak, menjadi perenungan kita sekarang berada di hari-hari terakhir 2022 ini, ma'asyal muslimin. Termasuk juga jenengan, Pak, yang berada di pos-pos penting, posisi-posisi penting yang bisa mengendalikan sekian banyak orang di bawah kita. Posisi ini, Pak, kira-kira bisa tidak kita pertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah? Orang yang cerdas, ma'asyal muslimin, apa yang ia cinta itu, Pak, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk dibawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa kata Nabi? Subhanallah, ya Muhammad, Jibril menyampaikan lagi kepadaku, wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Silakan kau beramal, bekerja, beraktivitas sekehendakmu. Tapi ingat, ujung-ujungnya amalmu itu majziyun an, ada jaza, ada pahala, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amal-amal kita, Pak. Wa qul i'malu, kata Allah, silakan beramal. Silakan kita beraktivitas. Tapi ingat, fasayarallahu, Allah, amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Silakan beramal, beraktivitas di dunia ini, ma'asyal muslimin. Allah akan melihat, Pak, amal kita itu. Rasul juga akan menyaksikan amal-amal kita. Bahkan sebagian saudara kita juga akan melihat, Pak, apa yang kita kerjakan di dunia ini, benar atau tidak, lurus atau tidak, jujur atau tidak. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan nanti akan ditampakkan, Pak, dikembalikan oleh Allah, Pak, ditunjukkan amal-amal kita semua, Pak, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Detail, Pak, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang rahasia, ma'asyar muslimin. Sampai tinggal mengevaluasi diri, jamaah sekalian, termasuk saya secara pribadi. Nasihat, Pak, untuk saya secara pribadi sebagai khatib pada siang hari ini. Amal-amal kita ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Pekerjaan sampean di kantor ini, Pak, diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisnis sampean ini, Pak, yang forwarding, yang ekspor impor, diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai menjadi fata morgana, ma'asyar muslimin. Ingat, saya sekali mengatakan, Pak, biasanya orang kalau bekerja orientasinya ingin dapatkan hasil. Yang menentukan hasil ini, ma'asyar muslimin, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaplingan rezeki ini, ma'asyar muslimin, sudah ada catatannya di mata Allah Subhanahu wa taala.
Sampai Nabi bersumpah, ma'asyar muslimin, demi Allah kata Nabi, la yamuta ahadun minkum, tidak akan meninggal salah seorang di antara kalian kecuali Allah menyempurnakan rezekinya. Jadi kalau ada orang beramal Pak, mencari rezekinya Allah, kemudian dia korupsi, mohon maaf, menghalalkan segala cara, mengurangi timbangan, menambah timbangan ketika dia beli, ada kebohongan ketika menulis nota dan kwitansi segala macam, dia tidak percaya kepada takdir rezekinya, ma'asyar muslimin. Allah sebenarnya sudah mengapeng semua Pak. Ujung-ujungnya kalau berhasil, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu, ma'asyar muslimin. Saudara, Jibril luar biasa Pak. Wa'mal ma syi'ta. Bekerjalah ya Muhammad, beramallah ya Muhammad, beraktivitaslah engkau ya Muhammad sekehendakmu. Nanti semua amal dan aktivitasmu itu akan dibalas oleh Allah, akan diganjar, akan ada eksekusi dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khair. Kalau kebaikan yang kita tanam, insyaallah Pak, kebaikan pula akan kita dapatkan di hadapan Allah. Wa in syarran, tapi kalau keburukan yang kita lakukan di dunia ini, menghalalkan segala cara jauh dari aturan Allah, fasyar, maka keburukan pula yang akan kita dapati nanti. Ya akhi, ini hari Jumat Pak ya. Saya ingin mengakhiri dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di khutbah pertama ini. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini surat Al-Kahfi Pak, yang setiap Jumat suruh baca. Dan insya Allah kata Nabi, kalau kalian setiap Jumat baca surat ini, aman dari fitnah Dajjal Pak. Kalau aman dari fitnah Dajjal, insya Allah fitnah-fitnah yang lain lebih aman lagi, ma'asyar muslimin. Tapi kalau kita memahaminya, salah satunya apa Pak? Berkata nanti, orang-orang yang mujrim, yang melampaui batas itu, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalalkan segala cara dalam hidup ini. Aduh, kitab apa ini? Kitab apa ini? Nanti pada hari kiamat Pak, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing kita menerima catatan harian kita, ma'asyar muslimin. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Jangankan yang besar, yang kecil saja dicatat semuanya Pak. Yang kecil apalagi yang besar, semuanya ahsaha, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan di dunia ini, nampak semuanya, ma'asyar muslimin. Kata Allah, wala yadhlimu rabbuka ahada. Sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hambanya, ma'asyar muslimin. Evaluasi, ma'asyar muslimin, kita sekarang sudah berada di akhir 2022. Lihat Pak, 1 tahun yang lalu ini, apa yang sudah kita perbuat ini, kira-kira bisa tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأفصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sebelum saya tutup, nasihat terakhirnya ada 2 lagi Pak.
Ini seakan-akan jangan lupa kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Muhammad, kata Jibril, syarafun nas qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang itu di saat orang itu suka bangun tengah malam, tahajud, qiyamul lail. Saya berharap Bapak sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di malam tahun baru nanti ini jangan hura-hura lah ya. Kita perbaharui wudu, kita sujud, kita ruku, bersyukur pada Allah. Allah telah memberikan panjang umur buat kita. Mudah-mudahan 2023 ini Allah membuka lebar-lebar peluang amal saleh kepada kita dan menutup rapat-rapat pintu maksiat buat kita. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Pak di malam hari. Orang kalau suka qiyamul lail jamaah, ini menunjukkan Pak sampean berada pada puncak keikhlasan. Nah, kita kalau sudah ikhlas, insya Allah Pak, semua doa-doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditutup sama Nabi menyampaikan nasihat Jibril ini, ya Muhammad, wa izzuhu, performa seseorang, wibawa seseorang, harga diri seseorang itu istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak mau bergantung pada orang lain. Biasakan Pak, tolong kita tidak boleh bergantung kepada harta kita. Kita tidak tahu Pak bagaimana 2023 ini ma'asyal muslimin. Kita tidak boleh bertawakal kepada anak-anak kita yang sukses karirnya jamaah sekalian. Kita tidak boleh bertawakal kepada ilmu kita. Kita juga tidak boleh bertawakal kepada posisi dan jabatan kita. Fata morgana semua jamaah. Tapi bertawakal kepada siapa? Allah Pak. Banyak yang memprediksi 2023 tahun suram, lesu, mengkhawatirkan, ruwet segala macam. Kita punya Allah jamaah sekalian. Istighna'uhu 'anin nas. Mintalah kepada siapa? Pada Allah. Jangan bergantung pada siapapun pula. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma habbib ilaina al iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.